Penataran SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Sumba Barat Daya, dan rekan guru saya Ika Novita Sarisau, SPDGR. Selamat siang Ibu Ika. Selamat siang. Terima kasih sudah bersama dengan saya hari ini untuk melakukan percakapan praobservasi. Nah, adapun tujuan dari praobservasi kita adalah untuk mengukur sejauh mana persiapan Ibu dalam melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, untuk tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi yang menjadi tujuan pembelajaran yang akan dicapai ada dua, yaitu yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran peserta didik dapat mengetahui bagian-bagian dari tubuh tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari bagian-bagian tubuh tumbuhan dengan benar. Berarti ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk area pengembangan, apa yang nanti menjadi fokus Ibu ketika melakukan kegiatan pembelajaran? Baik, jadi yang menjadi area pengembangan yang hendak dicapai yaitu pemanfaatan media pembelajaran untuk mengakomodir berbagai kebutuhan murid dalam mendukung terpenuhinya tujuan pembelajaran yang ada. Berarti area pengembangannya pemanfaatan media. Iya, pemanfaatan media. Nah, untuk strategi yang Ibu lakukan seperti apa? Jadi ada dua strategi yang saya gunakan, yaitu yang pertama menggunakan diferensiasi media konten berupa adanya video, poster, dan penjelasan lisan dari saya. Dan yang kedua, saya memanfaatkan aplikasi Quizizz sebagai instrumen penilaian yang kreatif, interaktif, dan menyenangkan bagi peserta didik. Wow, ternyata sudah ada diferensiasi dan pemanfaatan aplikasinya. Baik Ibu, pertanyaan yang berikut, media yang digunakan dalam pembelajaran apa? Jadi media yang saya gunakan dalam pembelajaran ada berupa video pembelajaran, ada juga poster-poster penjelasan, dan juga PowerPoint yang saya gunakan. Oh, berarti ada PowerPoint dan poster. Ya, baik. Pertanyaan yang terakhir ya Ibu, untuk pelaksanaan dari rancangan yang Ibu sudah buat itu akan dilakukan kapan? Direncanakan akan dilakukan besok hari Kamis pada jam pembelajaran di kelas 8, jam pelajaran 6 sampai jam ke-8. Ya, baik. Terima kasih Ibu, dan selamat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Semoga berhasil dan kita akan bertemu lagi pada percakapan pasca observasi untuk merefleksi kembali apa yang sudah dilakukan pada saat pembelajaran. Terima kasih Bu Ika.
Baik, Ibu Ika, hari Rabu minggu lalu kita sudah melakukan percakapan observasi, dan kemudian hari Kamis itu Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Saya pun sudah bersama dengan Ibu di kelas untuk mengamati kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pada tahap pasca observasi yang bertujuan untuk merefleksikan kembali dan ada umpan balik terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas. Nah, Ibu Ika, yang pertama saya ingin tahu harapan dari Ibu Ika terkait dengan percakapan kita hari ini apa? Baik, terima kasih Ibu Oce atas kesempatan pada saat ini. Yang saya harapkan setelah kita melakukan percakapan adalah saya mendapat umpan balik. Saya mendapat refleksi dari hasil pengamatan yang Ibu lakukan pada saya pada saat kita observasi di kelas. Baik, terima kasih. Yang berikut lagi berkaitan dengan proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan minggu lalu, perasaan Ibu bagaimana? Mungkin bisa diceritakan. Jadi kalau perasaan saya ketika observasi itu senang. Kenapa saya senang? Karena kegiatan juga tidak menegangkan, maksudnya situasi berjalan dengan baik. Tenang, enak, anak-anak juga senang mengikuti proses pembelajaran. Jadi saya sangat menikmati proses supervisi kemarin, tidak seperti supervisi pada biasanya yang menegangkan, tapi kemarin menyenangkan. Baik, terima kasih Ibu. Berkaitan dengan area pengembangan yang Ibu sampaikan pada percakapan observasi, menurut Ibu bagaimana? Ya, kalau bagian area pengembangan seperti yang saya sampaikan kemarin pada saat praobservasi tentang pemanfaatan media pembelajaran, dan di situ saya menggunakan penjelasan melalui video, ada juga poster-poster, dan juga saya menggunakan aplikasi Quizzes, dan saya melihat anak-anak cukup tertarik dan saya bisa mengembangkan lagi diri saya. Terus area pengembangan ini, dari situ saya melihat kalau tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Ya, baik Ibu. Dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, menurut Ibu hal baik apa saja yang sudah Ibu lakukan? Terima kasih Ibu. Jadi kalau hal baik yang sudah saya lakukan ada beberapa hal. Yang pertama, saya sudah berusaha untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi siswa. Yang kedua, saya menerapkan strategi pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Di situ ada diferensiasi konten berupa video pembelajaran, ada penjelasan dari saya, dan juga ada poster-poster untuk anak-anak. Terus ada juga diferensiasi produk pada saat saya memberikan penugasan kepada siswa. Saya juga menyelipkan ice breaking. Saya menyelipkan ice breaking untuk membangkitkan semangat siswa sebelum mereka presentasi. Terus saya juga menggunakan aplikasi Quizzes dalam proses penilaian post-test agar lebih interaktif lagi bagi siswa. Dan yang terakhir, saya bersama-sama dengan siswa melakukan refleksi, gunanya untuk menjadi bahan refleksi bagi saya, bahan evaluasi untuk pembelajaran ke depannya. Mungkin itu beberapa hal baik yang sudah saya lakukan pada pembelajaran kemarin. Baik Ibu, terima kasih sudah menceritakan apa yang Ibu dapatkan. Selanjutnya, menurut Ibu barangkali ada hal yang perlu dikembangkan lagi berdasarkan pengalaman pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Jadi berdasarkan pembelajaran kemarin, memang anak-anak interaktif, tapi pada bagian-bagian tertentu, misalnya pada saat diskusi kelompok itu ada anak-anak yang masih kurang aktif. Mungkin anak-anak yang memiliki kemampuan yang masih kurang, mereka masih kurang aktif dalam melakukan diskusi kelompok. Karena saya melihat itu, maka strategi yang ke depan saya harus buat adalah bagaimana saya mengaktifkan anak-anak dalam kegiatan diskusi kelompok. Baik, terima kasih Ibu. Itu dari Ibu Ika. Boleh saya juga menyampaikan hasil observasi saya? Iya boleh, silakan dengan senang hati. Baik, terima kasih Ibu. Saya mengamati dari proses pembelajaran
beberapa hal yang saya catat. Yang pertama itu Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran dengan baik bagi untuk anak-anak gitu, proses pembelajaran. Kemudian berkaitan dengan alat pengembangan yang dikembangkan, Ibu sudah memanfaatkan media dengan sangat baik, baik itu melalui video, kemudian poster-poster dan juga aplikasi bisnis. Ibu sudah sangat luar biasa dalam menggunakan itu. Kemudian berkaitan dengan pengelolaan dan manajemen kelas, sudah sangat bagus, di mana ketika misalnya ada di dalam kelompok, saya melihat bahwa ketika diskusi Ibu selalu mendekati kelompok, kemudian kepada hal yang mereka kurang pahami, mereka bertanya, Ibu selalu mendekati mereka dan memberikan arahan-arahan. Nah, untuk diferensiasi konten yang Ibu sudah lakukan sudah bagus, namun ada sedikit saran dari saya atau masukan dari saya. Kedepannya kalau misalnya Ibu menggunakan lagi atau menggunakan diferensiasi konten, yang pertama kalau misalnya materinya disajikan dalam bentuk video, kemudian khusus untuk anak-anak yang visual, jadi mereka dikelompokkan, kemudian mereka menonton videonya. Kemudian untuk anak-anak yang auditori, Ibu bisa buatkan mereka rekaman, mereka mendengarkan penjelasan dari Ibu. Dan anak-anak yang kinestetik, mereka bergerak untuk melihat poster-poster yang ada. Nah, dalam kegiatan diskusi juga ada sedikit catatan yang saya dapat, yaitu memang ada beberapa anak yang kurang aktif. Nah, Ibu bisa dengan menggunakan strategi memberikan batasan waktu, karena dari awal waktu pembelajaran dan diskusi kelompok saya tidak melihat Ibu memberikan batasan waktu. Misalnya, ayo anak-anak diskusi kita atau kalian mengerjakan ini berapa menit begitu. Memang di pertengahan itu ada saya mendengar, tapi ada baiknya itu dilakukan di depan sehingga anak-anak itu bekerja berdasarkan limit waktu yang ditentukan dan mereka semua bisa aktif dalam kelompok. Itu beberapa catatan dari saya. Ibu, bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini? Ya, saya sangat berterima kasih. Saya senang di mana Ibu ada memberikan kepada saya bahan-bahan refleksi. Memang apa yang saya lakukan juga itu belum semuanya baik, tapi dengan adanya kegiatan ini maka saya bisa mendapatkan pengalaman, bisa mendapatkan timbal balik, umpan balik, bahan refleksi dari Ibu supaya kedepannya saya bisa melakukan dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu, karena saya juga ingin tahu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil pembelajaran kemarin. Baik, jadi kalau kompetensi, mungkin kalau dari hasil pembelajaran kemarin yang masih kurang adalah keaktifan anak-anak dalam kelompok. Karena saya melihat itu, maka mungkin saya bisa menerapkan model pembelajaran yang akan mengaktifkan anak-anak, membuat anak-anak lebih aktif. Ada satu model pembelajaran yang saya tahu itu adalah NHT atau Number Head Together. Itu merupakan pembagian kelompok, nanti anak-anak diberikan nomor pada kepala. Jadi kalau misalnya kita buat kelompok, ada 5 orang dalam kelompok, kita buat soalnya 5. Jadi masing-masing anak mendapat tanggung jawabnya masing-masing. Mungkin dengan demikian ketika dia mendapat tanggung jawabnya pada nomor tertentu, mungkin dia lebih bisa berperan aktif lagi bagaimana dia bertanya pada teman dalam satu kelompok untuk menyelesaikan apa yang dia sudah dapat. Mungkin itu strategi yang saya akan buat ketika mau membangkitkan keaktifan anak-anak dalam satu kelompok. Sangat luar biasa Ibu. Ibu sudah sampai kepada strateginya sesuai dengan kompetensi yang sudah Ibu sampaikan, dan Ibu sudah langsung menjelaskan strategi yang akan Ibu gunakan itu seperti apa. Baik Ibu. Nah, berkaitan dengan hal tersebut yang tadi Ibu sampaikan, rencananya akan diterapkan kapan? Kalau bisa mungkin lebih cepat lebih baik. Minggu depan saya ada pertemuan di kelas yang sama, mungkin saya akan menerapkannya di pertemuan minggu depan hari Kamis. Baik Ibu. Nah, ini mungkin terakhir dari saya Bu. Saya ingin tahu apa yang Ibu
berterima kasih Ibu Oce. Sudah banyak yang saya dapatkan, mulai dari kegiatan pra-observasi dan kegiatan observasi maupun pasca observasi pada saat ini. Saya sangat senang, saya sangat bersyukur ada dalam kegiatan ini. Saya sangat senang disupervisi supaya kiranya saya mendapat bahan refleksi, membuat saya bisa lebih melihat kemampuan apa yang masih kurang dan kemampuan apa yang sudah ada pada diri saya juga. Dan saya mendapat banyak bahan refleksi seperti yang tadi Ibu bilang, dan saya akan membuat itu sebagai bahan acuan untuk saya untuk memperbaiki diri ke depannya. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu Oce dengan kegiatan yang sudah berlangsung ini. Saya juga menikmati proses supervisi kemarin, karena mungkin biasanya proses supervisi itu menegangkan, tapi kemarin bukan hanya saya yang menikmati, tapi saya melihat anak-anak juga sangat menikmati. Buktinya pada saat kita refleksi, saya bertanya kira-kira minggu depan mau pembelajaran seperti apa, mereka rame-rame jawab seperti ini lagi. Mungkin itu yang menjadi hal yang saya sampaikan kepada Ibu Oce. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas kegiatan kita hari ini. Terima kasih pula atas kesediaan Ibu dalam melakukan percakapan pasca observasi bersama dengan saya. Dan saya juga sangat berharap rencana Ibu untuk melakukan pengembangan diri sesuai dengan yang sudah Ibu sampaikan tadi itu berjalan dengan baik dan tujuannya juga dapat tercapai. Dan saya juga mohon maaf jika dalam kebersamaan kita mulai dari kegiatan observasi sampai dari kegiatan hari ini mungkin ada kurang keterbatasan, saya juga mohon maaf. Terima kasih, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu Oce.